Pak Nono, saya tanya agak ke Pak Nono dikit. Waktu itu usia berapa, Pak? Saya usia 12 tahun. Oh, 12 tahun? Ya, kelas 6 SD. Ya sebetulnya waktu itu masih antara ngerti dan nggak ngerti. Tapi kan karena saya kumpul dengan juga, terus ini akhirnya tahu dan ibu juga suka cerita segala macam gitu. Jadi cerita menariknya, rumah kebetulan kita kan di Jalan Besuki. Sekolah saya kan di SD Besuki, sekolahnya Obama. Nah, Obama itu adik kelas saya. Iya, dia kelas 4, saya kelas 6. Nah, waktu itu pas lagi ada ulangan, saya nggak belajar. Jadi tiba-tiba dijemput sama perawat, suruh pulang. Wah, saya senang sekali loh. Belum belajar, suruh pulang. Ya udah, pulangan. Ya udah, saya pulang dengan santai gitu kan, karena sekolahnya itu nomor 4, saya nomor 11 kan. Jadi nggak terlalu jauh. Nah, begitu saya udah deket rumah, saya ada ambulan. Wah, saya pikir kakak saya ini kecelakaan. Karena kakak saya yang nomor 2 itu kan senang ngebut. Udah SMA lah waktu itu ya. Jadi, wah, kecelakaan. Makin dekat ke rumah, di depan ambulan kok ada mobil militer bintang 4. Ada bintangnya gitu. Ada apa ini? Gitu kan. Terus begitu masuk, saya disambut sama adik dan saya yang dari timur. Namanya Ukat. Wah, nangis memburu-buru. Wah, saya kira ada apa ini? Udah rame lah di ini. Jadi ternyata Pak Panggabean waktu sebagai Pangat ya, Panglima Angkatan dan Bersenjata dia, itu sudah ada di situ. Ya mungkin persiapan karena di situ kan Pak Harto datang. Saya begitu masuk, saya lihat pada nangis semua. Ya saya masih belum begitu ngerti lah. Ya udahlah, terus akhirnya saya diantar masuk, duduk akhirnya di sebelah jenazah gitu. Ya kira-kira begitu. Karena Pak Basuki itu masih muda ya, 40 tahun. Masih muda sekali sih. Jadi memang lagi mulai mendekati titik puncak daya pikir, daya apa waktu itu. Iya, karena dari buku yang dikaji ini, dari buku ini, itu ternyata kita tahu ya, setelah kita bicara dengan narasumber ya pada saat Repelita, ternyata beliau ini. Terus otorita Batam beliau juga. Jadi semuanya. Ada ngomongnya nggak beliau makan apa, karena beliau ada di tengah-tengah dari transisi itu, kemudian beliau makan hati gitu. Harus nyimpen sesuatu gitu. Ya, bawa Arab ya. Jadi dari tahun 66 sampai tahun 69 Orde Baru dibentuk ini, memang peran beliau luar biasa. Jadi dia ke daerah, gimana caranya otonomi daerah itu bisa berjalan yang seperti sekarang itu sebetulnya idenya sudah dilakukan tahun 69, 68, 69 itu sudah dilakukan gitu. Jadi pemikiran beliau itu memang jauh ke depan dan itu juga hasil wawancara daripada narasumber gitu. Jadi ya begitulah. Jadi kita hanya baru tahu kan, otorita Batam itu ternyata beli prakasanya. Repelita yang 1, 2, 3 Repelita kan rencana pembangunan 5 tahun. Jadi beliau selalu ke daerah. Dan di pidatonya Pak Harto waktu di pemakaman juga, Pak Harto juga ini sekali semua menceritakan semua bahwa kehilangan seorang prajurit, seorang tokoh ini. Dan saya melihatnya tulus ya Pak Harto, karena memang Pak Harto kehilangan benar orang terbaiknya gitu. Karena dia tahu zamannya Pak Bung Karno, dia juga tahu zamannya. Jadi almarhum itu dilantik jadi Menteri Dalam Negeri 2 kali. Jadi setelah Supersemar dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri, setelah Pak Harto jadi Presiden dilantik lagi jadi Menteri Dalam Negeri. Terus kemudian pada hari itu juga, pada hari meninggalnya, beliau mendapat kenaikan pangkat secara anumerta Jenderal. Tadinya kan bintang 3.
Iya. Luar biasa. Yang luar biasa itu sejarah, dalam sejarah Indonesia ada tokoh ya, seorang langsung kasih gelar pelawat pada wafat. Belum ada yang dulu baru beliau sampai detik ini. ya, sampai detik ini. Luar biasa sekali. Karena si Singamangaraja aja untuk dapat gelar pahlawan nasional itu butuh 100 tahun. Terus lah. Butin itu yang mungkin yang paling ya terus 6 bulan. Dibutin. Ya, Butin juga pahlawan nasional. Karena apa? Untuk pengangkatan apa namanya menjadi pahlawan nasional itu mesti ketat sekali diajukan, terus diseminarkan, memberi syarat apa enggak? Karena kan harus bibit, bebek, bobot harus dilihat. Tapi mungkin Pak Harto udah nggak melihat itu. Udah Tahu banget itu. Tahu banget. Luar biasa ya. Ya Pak Dasman, dari buku ini pokok pikirannya apa, isi pokok pikirannya? Sekedar sejarah atau ada yang lainnya? Ya, jadi sebentar saya ke belakang. Iya, boleh. Tadi saya ingin menambahkan Pak, bukan menambahkan ya, karena kita sudah diskusi ya. Iya. Cuma Pak Nono mungkin lupa, Iya. karena dia punya banyak sekali kebutuhan. Ada satu tentang Pak Amir Mahmud. Oh iya itu. Tentang Pak Amir Mahmud ini, dia bicara bahwa dia juga Bukunya ya? di bukunya Pak Amir Mahmud, bahwa dia mengatakan Ikut di dalam. iya ikut dalam tantangan aja deh. Bismillah, Bismillah. Tapi kan ketemu Bung Karno ya? Itu ketika kita bicara dengan Pak Momo, itu tidak ada. Benar. Kenapa Amir Mahmud itu di luar? Nggak ikut di dalam. Yang ada ke dalam itu hanya Pak Abbas dengan Pak Yusuf. Yusuf. Nah, jadi kalau saya bilang di biografinya Pak Amir Mahmud itu bicara begitu, ada saya baca juga itu, wah. Bismillah aja. Itu perlu diluruskan. Perlu diluruskan dan perlu untuk generasi berikutnya. Iya, sesat. Sesat ini. Karena Bung Karno tidak mungkin mau disetir atau mau siapa yang berani. Lu harus takut Kan kalau sudah istilahnya udah Pak Bismillah tanda tangan itu kan nyuruh. Iya. Berani nyuruh presiden. Itu secara logika. Secara logika memang Bung Karno itu lihat full power. Iya, full power. Tidak di dalam juga, di luar itu beliau dipikir macam-macam gitu. Iya. Gitu. Mungkin ya. Itu perlu diluruskan. Ya sama yang tadi mungkin ada seorang jenderal menodongkan udah. Ya biasa. Ada kembang-kembang yang juga bertanggung jawab ya. Baik. Apa lagi Pak Dasman yang ingin disampaikan? Jadi itu yang kedua, tadi mungkin yang ketiga nanti ya. Iya. Yang kedua itu saya ini mungkin tidak ini juga bicara intern ya. Tapi bagus juga bahwa ketika kan kita bicara bahwa Pak Harto itu Pak Harto itu sangat peduli lah dengan Pak Bas. Dia datang 2 kali. Tapi, nah ini tadi saya juga bicara dengan Pak Nono. Kenapa? Ketika Ibu Sri Wulan ya, Ibu Sri Wulan namanya Ibu Nama kecil. Nama kecil ya. Nama kecil. Ibu Sri Wulan Basuki Rahmat. Itu ketika menyurati Pak Harto untuk kata pengantar ya. Itu tidak lama sekali. Sampai penerbit Grasindo ini juga bertanya kepada saya, nah ini buku mau diterbitkan karena naskahnya sudah jadi, dan bertanya kepada saya, nah kenapa, ada apa? Nah, kita dialog dengan Pak Nono ya tadi. Nah itu tapi sebenarnya bagus juga diungkapkan supaya masyarakat tahu ya, bahwa Pak Harto itu kadang-kadang kalau ada yang tidak menyebut nama dia, di sini kan tak bersepi semua. Kurang berkenan ya. Kurang berkenan. Dia apa sama tulis nggak disebut-sebut. Tapi sudah saya sebut sebenarnya, kita sudah sebut ya, ada Pak Harto, ada Bung Karno, semuanya itu kan. Tapi nggak tahu lah, itu tidak. Lah saya bingung juga.
awalnya beliau terlalu peduli dengan Pak Bas, tapi kita akhirnya bicara migrasinya ya sudah terbitkan aja tanpa ada surat dari Pak Harto. Jadi di sini tidak ada surat. 2 kali penerbitan itu tidak ada surat. Sejadi, sesuai perkembangan waktu, sikap manusia, siapapun dia selalu akan berubah sesuai tekanan yang sedang terjadi pada dirinya. Itu baik aspek politik, aspek kekuasaan dan lain-lain. Bisa saja berubah. Ya, pertanyaan ketiga ini apa ya? Saya apa jadi lupa? Ya, yang ketiga apa? Nanti saya mau tambahkan dulu masalah senjata pengantar. Ya. Karena kan kedekatan kita dengan Pak Harto pada masa itu kan kita juga mau sopan. Iya. Nah, kita tolong bikin kata pengantar daripada untuk buku ini gitu loh, supaya kan beliau sahabat. Iya. Ya kan. Karena sebelum buku ini terbit, ada bukunya Pak Darmono, sudah terbit, ada kata pengantar dari Presiden Soeharto gitu. Dan ya kita sebetulnya lebih ke kulon wun. Kita mau nerbitin buku, tolong dong bikin atau mungkin kan, oh ya saya kenal baik ini gitu kan. Betul. Nah, waktu itu mensesneknya sudah Pak Murdiono gitu kan. Memang kita juga nanya 2 tahun. Ya di seknek ini 2 tahun nih Bu. Lama itu. Jadi saya tanya kenapa, terus ya nggak ada jawaban. Akhirnya lama-lama ya, kita terbitin aja. Jadi mungkin ya malah lebih ini ya, nggak ada kaitan dengan iya kan, lebih netral. Jadi ini kita menganalisa aja. Jadi kita menganalisa kenapa Pak Harto nggak mau. Mungkin karena ini kan almarhum lebih menonjol dan Pak Harto tidak mau ada orang yang lebih menonjol dari beliau kan. Ya kan, makanya beliau kalau Super Semar 3 jenderal. Nggak ada Super Semar, hanya Basuki Rahmat, ada. Pasti disebut 3 jenderal. Gitu. Ya itulah. Di puncak langit begitu. Nah, ini nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi faktanya ya, dia nggak mau ini bikin surat pengantar. Mungkin diterbitkan kembali, nanti minta pengantar sama Presiden. Presiden apa? Ya sama saja yang sedang jadi Presiden ditata lagi, karena ini kan pahlawan nasional. Tapi radio Suara Bekasi yang sponsornya. Itu musibah. Yang ketiga apa tadi? Iya, ketiga itu saya pertanyaan ke Pak Sita. Siapa yang ingat ya? Saya juga karena banyak. Ya tadi esensi dari buku tadi itu catatan sejarah atau isi, kan catatan sejarah biografinya atau isi pikiran dari Pak Basuki. Sebenarnya dikasih buku ini kompleks untuk saya. Catatan sejarah juga. Dan juga pikiran-pikiran Pak Basuki itu ada juga. Jadi tidak hanya sekedar hanya meninggal, lahir, tapi banyak yang dari Pak Nono juga bicara tentang Super Semar, segala macam itu isinya apa. Nah, sekarang itu kan kita lagi sibuk mencari Super Semar asli. Karena di empat Super Semar itu kan yang ada di Arsip Nasional bukan palsu katanya. Palsu kan? Pak Yusuf Kala juga sudah mau katanya mau carikan yang asli. Ibu Megawati juga berjanji mau cari yang asli. Tapi belum ketemu. Tapi bukan belum ketemu, tapi memang tidak ketemu mungkin. Dan bahkan saya dengan seorang sejarawan itu Pak Aspi Warmada juga bicara, Pak, bagaimana Super Semar ini? Mungkin di Cendana. Tapi kalau menurut saya Cendana juga nggak ada juga. Jadi memberikan dari Pak Bung Karno ke Pak Harto, Pak Basuki kan? Nah, ini kembali ke Pak Nono. Jadi kebetulan yang membawa ya, jadi waktu itu ada ajudan yang ikut. Iya. Jadi kalau nggak salah itu beliau ke Bogor kan naik mobil. Iya. Ya, itu didampingi oleh ajudan almarhum Kolonel Stanley Subakir.
Jadi beliau itu memang asistennya Manu sejak menjadi Panglima Brawijaya. Jadi mereka akhirnya yang senior-senior ditarik ke Jakarta untuk mendampingi. Nah, apa namanya? Disitulah yang diceritakan bahwa setelah pulang dari Bogor, naik kendaraan, itu langsung ke Kostrad. Jadi, map dibawa sama Pak Judan, Pak Subakir, terus 3 jenderal di belakang, 5 naik jeep Toyota, langsung dibawa Kostrad. Dari Kostrad, map-mapnya itu diserahkan kepada Pak Harto. Nah dari Pak Harto, habis itu udah nggak tahu lagi cerita, hilang juga. Iya. Katanya 2 lembar ya? Ya, karena memang 2 lembar, di lembar kedua lah yang ditandatanganinya, dan di Bogor, di Jakarta. Ya saudara-saudara Bekasi, bahwa surat sembah itu ternyata lembarannya ada 2, ditandatangani di Bogor, bukan di Jakarta yang seperti sekarang. Sebagian orang tahu, memahami, soal itu yang benar. Ini sejarah yang harus dilurus-lurusin, biar generasi muda kita nanti tidak gelap. Baik, ada ini yang disampaikan selain itu dari tadi diskusi kita dari pada saat Kalau saya melihat buku ini menarik ya. Kembali lagi tadi saya bicara, studio juga mengusulkan untuk diterbitkan lagi. Apa aja, sharing gagasan. Perlu ini yang berbalik. Tapi menarik, buku ini menarik. Ya. Dan bahkan kalaupun hasil ini misalnya, hasil kita sekarang ini, kita juga itu mempertegas. Kita lakukan di buku itu. reproduksi lagi, Ya. lebih mantap. Ya. Ini sejarah. Dari tokoh yang luar biasa gitu. Pahlawan yang ketika wafat langsung diberi gelar pahlawan. Nah, terus kan Betul. itu luar biasa. Itu situnya diangkat sebagai pemantik. Ya. Menarik sekali. Jadi sebetulnya almarhum itu dekat sekali dengan Bung Karno, dianggap sebagai anak emas. Kalau dia tadi yang saya kasih lihat pakai bahasa Jawa itu kan menurut aja. Aduh kalau sakit jangan lama-lama, aku butuh kamu nih. Nah gitu kan bahasa Indonesianya gitu. Sekali itu. Ya. Terus dan orangnya sangat loyal dan setia. Begitu jenderal Pak Harto jadi presiden, dia harus loyal. Iya. Jadi memang beliau dekat sekali sama Bung Karno dan juga dekat sekali sama Pak Harto. Dan Pak Harto pada masa itu kan masa transisi. Masa transisi yang mengerti banget kan iya gitu kan. Jadi maka itu Pak Harto sangat kehilangan. Ya. Cuman nggak tahu kalau panjang ya. Ceritanya lagi mungkin. Kayak contohnya yang petisi 50. Petisi 50 ini kan semuanya kerabat-kerabatnya almarhum. Iya loh. Iya. Itu juga. Iya gitu loh. Kekecewaan. Iya. Jadi yang Maha Kuasa lebih mengerti. Lebih menyayangi ya. Iya. Pada saat posisi lagi puncak diambil. Pada usia 47 tahun. Masih muda ya. Sangat muda sekali. Saya waktu 47 masih kan. Aduh, iya. Baik, Pak Nono, Pak Dasman, kalau tidak ada hal yang ingin disampaikan, ada lagi yang ingin disampaikan? Barangkali untuk listener juga nanti YouTuber Radio Suara Bekasi, TV sendiri. Ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa itu ya, sudah cukup saya rasa ya. Karena sudah lengkap, Pak Nono juga sudah lengkap saya rasa ya. Tapi tidak tahu. Nanti kalau ada yang lupa, kita dalam lagi diskusi lagi karena sudah harus tahu. Persoalannya sekarang harus tahu, pun ada persoalan lain. Kita minat baca di kita, bukan
bukan kendaraan hancur lebur gara-gara medsos. Iya. Orang pengen tahu hanya yang simpel-simpel singkat. Nah, yang masih bertahan menarik adalah visual dan mendengar. Iya. Masih tinggi ratingnya kalau dibilang membaca hancur lebur semua. Termasuk orang-orang yang harus membaca luas karena pengen info singkat lewat medsos yang dibilang 24 jam bahkan kereset juga HP. Nah, orang yang masih bagus adalah visual dan mendengar. Visual tidak bisa di sembarang tempat kan. Iya. TV itu nggak bisa di sembarang tempat. Jadi, mungkin adalah salah satu sarana untuk selalu mengingatkan tentang sejarah bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini. Terima kasih Pak Dasman atas waktunya pada kesempatan sore hari ini. Juga terima kasih listener Radio Surabaya yang sudah monitor. Juga nanti para subscriber ya di TV streamingnya Radio Surabaya pun di TV channel saya pribadi. Dan doakan juga. Saya punya TV channel juga. Atta Halilintar. Saya akan naikkan semua karena ini nilainya tinggi sekali. Terima kasih. Selamat sore. Sukses sehat selalu. Amin. Berkait Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Bekasi. Selamat sore. Sampai di sini perjumpaan kita dalam dialog 855 bersama saya Iman Trika Sode dan dua narasumber adalah putra pahlawan bangsa dan juga Pak Jenderal Basuki Rahmat itu Pak Mahmud dan tokoh pers nasional yang juga penulis buku yang luar biasa, juga intelektual yang luar biasa juga. Itu Pak Dasman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Bekasi 855